Selamat siang Sobat JKN, balik lagi di BPJS On Air, kantor cabang Tapak Tuan. Nah, hari ini kita akan balik lagi melaksanakan live ya bersama Bang Hendra. Nah, Halo. Live hari ini berjudul tentang alur berobat program JKN. Nah, narasumber hari ini Bang Hendra, mungkin Bang Hendra boleh perkenalan diri dulu Bang. Halo sahabat JKN dimanapun berada, perkenalkan nama saya Hendra Afan, saya staf SDM dan umum kantor cabang Tapak Tuan. Oke Bang Hendra, sebagai staf SDM dan umum biasanya ngapain aja tuh Bang sehari-harinya Bang di kantor Bang? Kalau saya sebagai staf SDM tuh lebih ke supporting ya, banyak ke administrasi, seperti memastikan unit kendaraan berjalan dengan baik, kemudian kebersihan kantor, kemudian memastikan absensi pegawai dan segala macamnya lah. Tapi mengurus seputar kantor dan pegawai ya Bang ya? Iya, urusan rumah tangga lah. Rumah tangga. Oke, nah Bang, kan tema kita hari ini alur program. Masih banyak nih Bang teman-teman atau sobat JKN yang masih belum paham nih gimana sih alur berobat dengan program JKN gitu. Ada yang bertanya juga apakah boleh berobat langsung ke rumah sakit, apakah berobat harus ke puskesmas dulu. Nah, jadi dari tema ini kita akan bantu jawab ya Bang ya. Ada beberapa pertanyaan nih Bang dari sobat JKN terkait tema ini. Yang pertama, apa langkah pertama saat ingin berobat dengan JKN? Nah, boleh dibantu jawab Bang Hendra. Ya, jadi gini, untuk berobat atau menggunakan program jaminan kesehatan atau BPJS kesehatan ya JKN, itu yang pertama kita sebelum berobat pastikan dulu kartunya aktif atau tidak. Nah, untuk mengecek kepesertaan kita itu aktif atau tidak itu bisa dicek melalui Pandawa atau aplikasi mobile JKN. Itu bisa cek. Nah, kalau misalnya kartu kita aktif, kita bisa langsung berobat ke puskesmas. Itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, ada puskesmas, kemudian klinik, dan praktek seperti itu yang kerjasama dengan BPJS kesehatan. Nah, kalau misalnya kita sakit ringan, misalnya batuk, pilek, sakit kepala, kita bisa tuh datang langsung ke fasilitas kesehatan yang kita terdaftar, karena setiap orang itu terdaftar di fasilitas terdekat di mana kita tinggal. Misalnya kita terdaftar di fasilitas kesehatan atau puskesmas A misalnya, berarti kita kalau misalnya mau berobat kita ke puskesmas tersebut, pengecekan di situ. Nah, kalau misalnya dicek oleh dokter ternyata bisa ditangani di puskesmas, ya berarti kita selesai di fasilitas tingkat 1. Seandainya ternyata dari keluhan kita ini butuh penanganan lebih lanjut atau fasilitas tingkat lanjutan, berarti kita akan dirujuk ke rumah sakit, seperti itu. Nah, seperti itu ya Bang. Juga bagi teman-teman nih yang udah join live, bagi yang ingin bertanya terkait BPJS kesehatan, boleh ditanyakan dan akan kita bantu jawab ya. Oke, terima kasih Bang Hendra. Kita lanjut Bang ke pertanyaan sambil menunggu teman-teman bertanya nih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini Bang, apakah semua penyakit bisa dirujuk nih Bang? Karena orang sering tuh Bang minta langsung rujukan, nggak mau di FKTP dulu gitu. Apakah semua penyakit bisa dirujuk Bang? Nah, kalau terkait rujukan ini sebenarnya dia yang penting indikasi medis ya Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat JKN. Jadi contoh nih misalnya kita sakit mah, kita ke puskesmas atau klinik kita terdaftar atau ternyata kita tidak perlu dilakukan rujukan kan. Bisa apabila oleh itu penanganan
yang memang maka akan dirujuk ke fasilitas tingkat lanjutan. Itu baru kita boleh dirujuk. Namun kalau misalnya tidak emergensi, tidak harus dirujuk, maka kita berobatnya ke vaskes tingkat 1, kecuali kita statusnya emergensi. Tiba-tiba kita misalnya mohon maaf, misalnya kecelakaan, kemudian tiba-tiba sakitnya lumayan berat, kita bisa langsung tingkat lanjutan atau ke rumah sakit tanpa harus ke puskesmas terlebih dahulu, seperti itu. Berarti untuk pelayanan program JKN itu harus berjenjang ya Bang ya? Iya benar. Nggak Kita bisa. semuanya harus indikasi medis dan harus kita ikuti lah ya alurnya Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik Bang, udah beberapa teman-teman yang udah bertanya nih di kolom komentar, boleh kita bantu jawab ya Bang ya. Dari Wiwik Staufan, nanya kalau sejak bikin BPJS gratis nggak pernah digunain, apakah masih bisa digunakan? Ya, kalau udah pernah terdaftar dan sebelumnya kita cek kartunya aktif, kita untuk memastikan apakah masih bisa digunakan itu bisa cek langsung melalui Pandawa ya, itu ada nomor 0811 8165 165. Kemudian kita bisa cek di aplikasi Mobile JKN. Di situ kita bisa cek kartunya masih aktif atau enggak. Kalau misalnya kartunya masih aktif, berarti kita masih bisa menggunakan kartu tersebut. Tapi kalau misalnya waktu dicek kartunya non aktif, maka dicek dulu kira-kira non aktifnya karena apa. Kalau misalnya menunggak karena kita terdaftar mandiri, maka kita harus bayar iuran terlebih dahulu agar kartunya aktif kembali, baru bisa kita gunakan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Nah, seperti berarti harus dipastikan dulu aktif status kepesertaannya baru bisa digunakan ya Bang ya. Iya, benar. Seperti Jadi, itu ya. Jadi bukan berarti udah terdaftar, udah lama nggak pernah digunakan, kartunya non aktif, belum tentu. Karena kalau misalnya kita terdaftar mandiri, kita rutin bayar, walaupun nggak pernah kita gunakan, itu kalau misalnya nggak ada masalah harusnya tetap aktif kepesertaannya. Iya. Seperti itu ya untuk Bu Wiwik Staufan. Oke, kita lanjut lagi Bang dari Uminya Sea. Kak, aplikasi JKN anakku nggak bisa login, kenapa ya? Kalau misalnya ada masalah teknis ya terkait login aplikasi Mobile JKN, kemungkinan ada kesalahan atau perubahan data terkait nomor handphone di aplikasi pesertaan. Nah, kalau seperti itu bisa buat pengaduan atau penginputan rubah data pesertaan, jadi rubah nomor handphone. Nah, setelah dirubah nomor handphone, coba di login ulang, kemungkinan bisa. Kalau misalnya tetap tidak bisa, mungkin bisa dilaporkan di BPJS Kesehatan terdekat untuk mendapatkan tindak lanjut. Oke, terima kasih Bang Hendra. Kita lanjut lagi Bang dari Perindumu. Kak, tanya BPJS PBI ku belum ada kartu aslinya, tapi cuman kartu sementara, itu gimana? Kemungkinan ini terdaftar peserta yang sudah lama ya, karena di aturan yang baru di BPJS Kesehatan kita tuh udah nggak cetak kartu lagi. Apa tadi? Kak Perindumu. Kak Perindo ya. Jadi kita sekarang berobat sudah bisa menggunakan KTP. Jadi kalau misalnya mau berobat, pastikan saja kartunya tuh aktif terdaftar di pesertaan BPJS Kesehatan, karena kalau aktif kita bisa langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit, kalau misalnya emergensi menunjukkan KTP saja. Jadi sekarang sudah dipermudah, jadi kita nggak perlu lagi cetak kartu. Nah, di aplikasi Mobile JKN juga kita di situ ada fitur namanya KIS digital. Jadi kalau misalnya mau lihat kartu BPJS Kesehatan, bisa lihat di aplikasi Mobile JKN KIS digital tersebut. Iya. Jadi untuk Kak Perindumu langsung aja download aplikasi Mobile JKN supaya kartunya bisa dilihat. Gitu ya. Karena kartu sekarang ini udah digital ya Bang ya. Karena dicetak fisik lagi. Iya, mengikuti zaman yang serba digital, BPJS juga semakin dan sudah diberikan kemudahan ya. Iya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi Bang dari user 321059336107. Kak, BPJS saya kelas 1, tapi kenapa ya saat mau opname ke RS selalu dibilang kamar kelas 1 penuh? Kalau terkait
fasilitas apa ya, kamar di rumah sakit, itu memang kita nggak bisa cek langsung di sistem BPJS Kesehatan, atau kita nggak bisa lihat real time ya di aplikasi perusahaan, tapi kita bisa cek tuh di mobile JKN. Di situ kita bisa cek ketersediaan tempat tidur gitu. Jadi kalau misalnya di aplikasi mobile JKN ada ketersediaan tempat tidur misalnya kelas 1, namun rumah sakit menyampaikan bahwasannya kamar nomor satunya kosong, berarti bisa kita komplain atau bisa kita sampaikan ulang bahwasannya di aplikasi mobile JKN tersedia masih ada kamar di rumah sakit tersebut. Nah gitu. Nah kemudian kalau seandainya kita masuk rumah sakit dan ternyata memang kamar itu penuh yang kelas 1, kita memang dianjurkan atau diperbolehkan untuk tetap dirawat ya, itu di kelas, mungkin ya kalau misalnya yang kelas rendahnya kelas 2-nya ada yang kosong, kita sementara di kelas 2, atau misalnya ada yang di VIP yang kosong, kita bisa di VIP tapi sementara sifatnya. Nah jika nanti waktu kita sudah dimasukkan ke kelas yang berbeda, kemudian di kelas yang sebenarnya hak kita kelas 1 itu udah ada yang kosong, maka kita harus bersedia untuk dipindahkan untuk di kelas hak kita itu kelas 1, seperti itu. Seperti itu ya untuk bapaknya agar berkoordinasi dengan vaskesnya ya Bang. Karena kemungkinan itu kelas 1-nya memang penuh dan memang harus dipindah ke kelas yang lain dulu untuk sementara waktu. Dan nantinya ketika kosong kelas 1-nya akan segera dipindahkan gitu. Seperti itu. Kita lanjut lagi Bang. Dari Kak Novisah 03. Aku dulu PBI tapi dipindah ikut perusahaannya suami, terus suami udah resign, apa bisa PBI lagi? Berarti suami sudah tidak bekerja. Iya, oke, berarti kalau suaminya sudah tidak bekerja, berarti kan satu perusahaan itu sudah nonaktif. Nah untuk beralih ke PBI itu harus mendapatkan surat rekomendasi ya, surat rekomendasi. Kalau memang kita dinyatakan tidak mampu, boleh kita daftar yang PBI. Namun kalau misalnya kita dinyatakan kita adalah sebenarnya masyarakat mampu ya, mau menengah ke atas, ya sebaiknya kita daftar yang mandiri. Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Seperti itu ya untuk Kak Novisah. Ada pertanyaan lanjutan memang dari Perindomu. Kak udah download aplikasi mobile JKN tapi nggak tahu caranya gimana. Kalau udah download, Kak Perindomu tinggal login ya Bang ya, login menggunakan nick, dan nantinya di tampilan bawah tuh ada kartu KIS-nya ya Bang ya, kartu KIS yang tadi Kakak mau lihat tuh, nanti tinggal klik aja akan muncul seperti itu ya Kak. Kita lanjut lagi Bang, pertanyaan dari Rehamam. Bang tolong share alur urus BPJS PBI dong please, cara mengurus BPJS PBI Bang, terima bantuan iuran yang tadi sebenarnya udah dijelasin juga ya sama Bang Hendra itu. Sebenarnya kalau yang daftar PBI ini kita bisa menggunakan juga fitur Pandawa ya ya. Nah nanti di situ berkas-berkas kita lengkapi, termasuk situ KK, KTP. Kemudian sekarang untuk daftar PBI itu kita harus ada surat membutuhkan layanan. Membutuhkan layanan atau rekomendasi juga. Jadi semuanya diupload ke Pandawa, nanti akan dieskalasi ke kantor cabang terkait. Nah kalau misalnya kita tidak mau menginput di Pandawa, kita bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat membawa berkas-berkas yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti akan diproses oleh tim kita di bawah bagian pelayanan untuk didaftarkan sebagai peserta